Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan yang diberikan kepada kita semua sehingga segala aktivitas kita dapat kita kerjakan dengan baik. Dan semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini dapat diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Seraya tak lupa menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kiranya dengan salawat tersebut dapat menjadi syafaat kelak di kemudian hari. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang pembagian sistematis ilmu. Namun sebelum lebih jauh menjelaskan tentang pembagian sistematis ilmu tersebut, ada baiknya kita melihat dulu kaidah umum yang menyatakan bahwa ilmu merupakan akses bagi kemajuan kehidupan umat manusia. Tanpa ilmu, manusia jauh lebih rendah daripada kehidupan makhluk selainnya. Namun dengan ilmu manusia mampu menata hidup dan membentuk atau melahirkan peradaban yang lebih maju dan modern. Saudara-saudara sekalian, jangan lupa bos ya, Ican TV kita semua subscribe, watch, dan like. Pembagian sistematis ilmu. Pengertian yang tidak jelas atau tidak terang mungkin dapat didekati dan diurai supaya menjadi lebih jelas dan lebih terang dengan melakukan pembagian secara sistematis. Pembagian ini sangat berlainan dengan definisi dan deskripsi. Dengan cara pembagian terhadap pengertian mengenai objek-objek keilmuan, cara tersebut dilakukan dengan harapan agar dapat memahami isi pengertian itu. Jadi mengetahui aspek-aspeknya. Dengan melalui upaya pembagian ini memungkinkan muncul aspek lain yang masih terpendam. Dan ini juga merupakan bagian dari pembagian sistematis tersebut. Dalam kaitan ini hendaknya diperhatikan yang berkaitan dengan pembagian tersebut, yaitu yang pertama bahwa pembagian sistematis itu haruslah lengkap. Tidak boleh ada satu bagian pun yang terlewatkan. Meskipun hal ini memang sukar sekali, sebab seringkali orang tidak tahu semua data-data apa saja yang harus dibagi. Namun jika sekiranya seseorang yang melakukan pembagian tersebut tidak dapat mengemukakan semua data yang harus dibaginya secara objektif, maka tindakannya itu tidaklah sia-sia. Dan pengertian secara keilmuan dalam kaitan ini akan lebih baik daripada tidak tahu sama sekali terhadap apa sebenarnya yang mau dibagi. Hal itu terjadi karena boleh jadi disebabkan oleh pengetahuannya yang belum memadai tentang data bersangkutan. Namun asal pembagian yang dilakukan itu tidak keliru. Tidaklah itu merupakan ketidakbenaran. Pembagian sistematis pada dasarnya bertujuan sebagai upaya untuk mencapai kebenaran ilmiah. Yang kedua, pembagian sistematis itu haruslah sederhana, sedemikian rupa sehingga satu bagian terpisah secara benar dengan yang lainnya. Misalnya, orang membagi segitiga menjadi yang pertama segitiga lancip, yang kedua segitiga tumpul, yang ketiga
segitiga, siku-siku. Jelas pembagian semacam ini tentu pembagian yang satu tidak mengandung yang lain. Tetapi apabila pengertian keputusan dibagi menjadi keputusan benar dan keputusan salah, serta keputusan kira-kira mengenai suatu objek, maka pembagian semacam ini justru dapat menimbulkan kekacauan. Sebab dalam keputusan kira-kira misalnya dapat berarti atau dapat mengandung keputusan benar dan salah sekaligus. Artinya, pembagian yang dilakukan terkait keputusan semacam itu, makna pengertian keilmuannya menjadi tidak jelas. Yang ketiga, bidang atau aspek pembagian sistematis itu harus sama. Kalau filsafat misalnya dipandang sebagai pandangan hidup, maka yang lainnya pembagian sistematisnya dengan filsafat yang dipandang sebagai pandangan ilmu pengetahuan. Keduanya mungkin saja dilakukan pembagian asal tidak campur aduk. Misalnya, kebaikan seseorang di dalam rumah sama dengan di luar rumah. Pengertian ini dipandang sebagai pembagian yang sama, yaitu aspek tempat. Tetapi jangan ditambahkan dengan bagian yang ketiga, misalnya kebaikan kecil atau besar. Tambahan yang ketiga ini sudah merupakan aspek lain, karena ia adalah aspek penilaian. Nah, demikian sekelumit gambaran tentang pembagian sistematis mengenai ilmu. Tentu masih jauh dari kesempurnaan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan lain nanti akan kita ulas lebih jauh mengenai pembagian sistematis ilmu tersebut. Nah, sekarang ulasan tentang pembagian sistematis dalam ilmu sebagaimana sudah dijelaskan, akan diketengahkan beberapa pertanyaan mengenainya. Pertanyaan tersebut bertujuan untuk menguji kemampuan kita sudah sampai sejauh mana ulasan tersebut secara keilmuan dapat dipahami dan untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Pertanyaan tersebut antara lain, yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembagian sistematis dalam ilmu? Yang kedua, uraikan hal-hal yang harus diperhatikan agar pembagian sistematis tersebut dapat tepat sasaran. Yang ketiga, berikan contoh konkret tentang penerapan pembagian sistematis dalam ilmu tersebut dalam kehidupan nyata. Nah, saudara-saudara sekalian, jangan lupa ya, channel TV kita semua. Watch, like, and subscribe. Demikian yang dapat kita sampaikan pada ulasan kali ini, saudara-saudara sekalian. Tentu kami menyadari seperti yang kita sudah sampaikan tadi bahwa di dalam penyampaian ini masih jauh dari kesempurnaan, dan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun kepada semua pihak sangat diharapkan. Yang kebetulan mendengar atau melihat tayangan ini. Saudara-saudara sekalian, atas ketidaksempurnaan tersebut kami mohon maaf dan kami ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi jangan lupa ya bro, bantu untuk subscribe tayangan ini demi kebaikan bersamalah gitu bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.